Dan itulah yang membuat kami tidak akan goyah. Amin. Di dalam kami, pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, Allah yang kami percayai adalah Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan Bapa, ada kuasa-Mu yang mengalir di tempat ini. Ada kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan kami Bapa di dalam surga. Sehingga kuasa-Mu itu jugalah Tuhan yang akan memulihkan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang lemah Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, kami memperoleh kekuatan. Amin. Haleluya. Ketika kami sakit Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, kami mengalami kesembuhan, mukjizat yang daripada Engkau. Haleluya. Ketika kami hilang pengharapan Tuhan, saat firman-Mu disampaikan Tuhan, maka pengharapan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan hamba, sucikan hamba-Mu Bapa di dalam surga, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan Tuhan. Sempurnakan hamba-Mu, pakai mulut, bibir, dan lidah hamba-Mu Bapa di dalam surga, sebagai saluran berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sekali kalau saya boleh hadir di tempat ini, ya, di ketinggian, di puncak. Karena dari informasi yang saya dengar bahwa daerah ini sudah termasuk puncak, sudah termasuk di ketinggian di Pulau Samosir, ya, sehingga kalau kita lihat dari atas sudah kelihatan. Tadi kebetulan kami di atas sana tadi semalam menginap, ya, saya coba memandang jauh, ya sudah kelihatan Danau Toba. Walaupun saya belum tahu itu daerah mana pinggiran Danau Toba. Dan kami tinggal di Medan, secara khusus di Mandala, dan pelayanan di gereja kita, gereja Pentakosta. Hanya berbeda 2 huruf dari sini. Kalau ini gereja Pantekosta di Indonesia, itu ya, GP. Ada GPI, ada GP. Kalau kami gereja Pentakosta. Ale dan GP nahayat yang menang. GP na sasade, nabu ngerti musi. Dani, gereja Pentakosta. Beberapa anak kita juga dari tempat ini saya yang menjadi dosennya. Ya, ada Reni, ya, Reni Borbulto, mempunyai pribadi yang sangat baik, ya. Dan memang anak-anak kita yang ada di sistem misi Longkeri sangat-sangat baik. Wah, burju di dalam maka anak Nabi mah juga pernah deh. Anak tahu burju dong. Serius jauh. Asa bino tetong koreksi kan. Iya, haleluya. Amin. Ya, pemolo tumpe adong kekurangan yang anak toda mengkudainang totong ya ajuhamuna dalam arti karena memang mereka masih belajar. Jangan omongin ke orang, jangan ceritakan ke orang. Ida, aji bodoh di sini. Ibu hawa. So binot mang semua dia mengalami. Alai rahasia temu ni dah. Orang kita berdua, hanya kita berdua. Jangan kemana-mana, gak usah sampaikan. Ini mana ada semua ini?
Alai dah musim di sana. Ida musim. Dia ceritakan juga seperti itu dan dia minta juga jangan sampaikan ke orang. Tapi dia pergi lagi ke sana seperti itu juga. Dari satu dikatakan jangan sampaikan ke orang, tetapi dia sendiri sudah akhirnya sedih terberita beribadah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang di sekitar kita mempengaruhi. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua menyangkut kedatangan kami ke tempat ini. Sebenarnya dari Medan kami ada 3 orang dosen yang diutus oleh pimpinan kita, ya, yang pimpinan kita yang ada di STT Misi Lemkeri. Saya ke sini ke daerah Samosir ini, lalu mungkin Bapak Ibu sudah ada kenal juga Bapak Budiono Simbolon, ke daerah yang 2 ini Bapak Budiono Simbolon dan Ibu Mulina Tarigan, daerah Toba, Silain dan juga Labu Putih. Jadi kemarin kami berpisah di Parapat di Ajibata. Diantar saya ke Ajibata, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kemurahan Tuhan juga dari Ajibata sampai ke Tomok, lalu sampai ke dari Tomok dijemput oleh anak kita, ya. Itu pun di tengah jalan kami terpaksa berhenti karena hujan, ya. Wah, dia donai dope niku, lumayan dope. Ini mana? Oh, satu mah berdada dope na. Oh iyo, atong sama kita. Berburu itu terus atau nggak basah di jam sono. Bagaimana itu nggak dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hujannya mulai reda, ya. Lalu saya bilang kepada dia, udahlah lanjutlah kita. Siapa tahu nanti kita tunggu-tunggu hujannya yang ditunggu pun nggak jelas, gitu kan? Nah, karena memang waktu kami tunggu beberapa menit sempat reda, tetapi datang lagi. Lalu itu terus reda. Jadi ada jedanya sekitar 10 menit, ya. Yang terakhir itu, ya udah kita berangkat saja. Waktu kami berangkat, dia pun ternyata ngaku juga sudah mulai kedinginan. Tangannya sudah mulai kedinginan. Saya aja yang di belakang sudah kedinginan, apalagi dia yang di depan kan sudah lebih dingin sebenarnya. Tetapi puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi itu Tuhan tetap masih bekerja. Dan lalu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, kedatangan kami ke gereja ini sebagaimana yang sudah disaksikan oleh Ibu Gembala tadi, di mana anak-anak kita ini, mahasiswa-mahasiswi STT Misi Lemkeri, menyelesaikan praktik mereka di tempat ini. Ya, jadi mereka nanti kembali lagi ke kampus, ya. Sesudah dari kampus nanti belajar, nah kan mereka juga nanti akan PPL lagi, akan praktik lagi, ya. Harapan kami memang kepada anak-anak kita ini selalu jadi berkat di tengah-tengah di mana mereka ditempatkan, ya. Itu yang menjadi harapan kami kepada mereka. Hidup bandarakan domang rudainang pola husukut tuhamuna buah berjudo halakon. Jadi memang lebih baik kamu berterus terang. Kami artinya bisa mengkoreksi anak didik yang kami utus, anak-anak baik dari tempat ini. Masih ada anak-anak di tempat ini? Mudah-mudi yang mau bergabung dengan STT Misi Lemkeri? Mudah yang mau bercerita-cerita. Alai mau dupi amang meninggal penina. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi atas nama STT Misi Lemkeri, kepada Bapak Gembala, kepada Ibu Gembala, kepada orang tua kami Opung, dan juga jemaat Tuhan, kami mengucapkan sebesar-besarnya sudah memberikan kesempatan kepada STT Misi Lemkeri, kepada anak-anak kami, kepada anak-anak kita untuk melayani di tempat ini. Yang walaupun Bapak Ibu kalau ada kekurangan
kekurangan mereka. Mari kita sama-sama mengkoreksi dan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita ini untuk memperbaharui kekurangan-kekurangan tersebut. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama buka Alkitab kita. Injil Matius pasal yang ke-19. Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu, saya coba sederhanakan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mau katakan bahwa ini pemuda adalah pemuda yang sangat luar biasa. Dikatakan dia seorang yang kaya. Itu yang pertama, dia kaya. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain kaya dia seorang pemimpin. Molo adong yang kota anak guru akasono maniara kajudona. Namora jalan seorang pemimpin. Tetapi tidak sampai berhenti di situ. Seorang pemuda ini, seorang pemimpin ini, dia juga ternyata masih merindukan yang namanya hal-hal kerajaan surga. Puji Tuhan. Dia datangkan ke Tuhan. Untuk ngapain? Bukan untuk mencari mujizat. Tuhan, usahaku ada di sana, Tuhan tolong doakan. Tuhan, pekerjaan saya seperti ini, tolong doakan. Tetapi dia datang kepada Tuhan untuk mencari, untuk menanyakan tentang kerajaan surga. Bagaimana ia masuk, ya bagaimana seseorang bisa sampai ke sana. Berarti sebenarnya di dalam hatinya, dia rindu, di dalam hatinya ada satu kerinduan tentang kerajaan surga. Seberapa banyak di antara kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang merindukan, yang terus merindukan tentang kerajaan surga. Seberapa banyak di antara kita? Kita rindu tentang kerajaan surga. Haleluya. Amin. Dan tujuannya kita datang ke tempat itu karena itu. Mulai tabir nunda tua-tua nanti ngebetua mana? Sebenarnya bolosian segi usia, bu nama dimaklumi bolosorona tua-tua bergereja. Maklum ibadah. Udah tua maklum lah. Walaupun masih bisa hidup keduketen. Tetapi rasa maklum masih ada mungkin di antara kita. Tetapi karena kerinduannya masih holibana mabege berita nauli, mabege hatani debata, nampe subui diduket-duketi lo. Saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa ini pemuda ini termasuk juga orang yang sibuk. Puji Tuhan. Termasuk orang yang sibuk. Dia dikatakan kaya. Walaupun tidak dikatakan firman Tuhan kekayaannya itu apakah karena usahanya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa pemuda ini, orang kaya ini sangat sibuk. Selain kaya dia pemimpin. Umumnya sudah kalau masuk dalam level pemimpin pasti kesibukannya sangat banyak. Tetapi luar biasanya di tengah-tengah kekayaannya, di tengah-tengah hamoraunai, kesibukannya itu dia justru datang kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ada satu kerinduan di dalam dirinya. Molo makatai kesibukan kita dalam budayana. Manusia ini super sibuk. Dan kesibukan manusia terjadi bukan hanya di kota-kota besar. Kesibukan manusia bukan hanya terjadi di kota-kota. Kalau misalnya kita katakan kepada jemaat kita yang tidak datang misalnya beribadah. Dan saya pun sering katakan di jemaat kita yang ada di sana. Di Mandala. Bah, dari mana kemarin Pak? Ya itulah Pak. Tanpa kesibukan. Lalu kita katakan juga kepada mereka-mereka yang sudah berkali-kali nggak datang. Kok nggak pernah lagi ke gereja? Sudah sekian minggu nggak pernah ke gereja. Sibuk. Jadi manusia sudah sibuk. Saking sibuknya manusia itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
waktu 24 jam sudah sangat terasa singkat. Jadi kesibukan ini pun bukan terjadi di kota-kota. Di desa-desa, di pelosok-pelosok, di dusun-dusun pun orang kesibukannya luar biasa. Kenapa dia nggak datang beribadah? Karena kesibukan. Kesibukan apa? Ibadah amang. Malu lu langsung menjawab apa pediti. Ibadah amang. Dah boleh hari karung dia. Jadi kesempatan amang. Asa masuk jo IT sudi. Begitu bawa bapasku sih hari Minggu amang. Makanya udah konakan udah petok salah. Musim kemarau apa lagi? Ya kan? Saya tuh musim muda kan musim kemarau di suku Matongan. Kok nggak datang Pak? Kemarin ke gereja. Nah itulah sibuk. Ladang kita yang di sana itu kan sudah lama nggak ada air. Jadi saya cari-carilah dari mana saya cari supaya masuk air. Sibuk aja aku. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ternyata kesibukan itu bukan hanya terjadi di kota-kota besar, di kota, tetapi juga sudah melanda pedesaan-pedesaan, dusun-dusun, semua manusia sibuk. Tetapi lihat baik-baik pemuda ini Bapak Ibu Saudaraku, walaupun kesibukannya sangat tinggi sekali, tetapi ada satu kerinduan di dalam dirinya untuk bertanya, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Karena apa? Karena yang mau dia rindukan itu, karena yang mau dia tanyakan itu sesuatu hal yang penting di dalam hidupnya. Saya mau katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kesibukanmu, apakah kesibukan manusia yang lebih penting daripada pribadi Yesus Kristus? Mungkin engkau saat ini adalah orang-orang yang sibuk. Dan kesibukan kita mungkin bukan kesibukan yang kita buat-buat dan nggak beralasan sebenarnya. Memang benar-benar kita adalah orang yang sibuk. Tetapi saya mau katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kesibukan kita, apakah kita masih memberikan waktu sedikit saja untuk membicarakan, untuk mendengarkan tentang kerajaan surga? Itu yang terpenting sebenarnya. Coba bayangkan dan untuk dena mulut kirohi ta Tuhan matanya kita. Tuhan rodo di bagian ayo. Kita bikin matang suara Tuhan kan. Maaf amangga lagi sibuk. Tuhan katakan seperti itu ketika kita berdoa gitu. Maaf inang lagi sibuk kamu. Mungkin akan dibagi marah yang tinggal mendokan. Datang dia tengah malam. Ya. Pagi sibuk. Datang dia malam. Sungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan. Lalu juga kedengaran seperti itu. Saya lagi sibuk juga. Bingung di mana? Dia lagi sibuk. Tengah malam sibuk. Di jamnya hari. Nggak mungkin istirahat orang. Makan siang. Ya, mungkin makan siang. Roy mana sih? Tong dia musi-musi. Maaf, saya lagi sibuk. Nah coba bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita misalnya di pihak Tuhan. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita katakan seperti itu kepada orang yang datang kepada kita. Oh maaf ya, saya sedang sibuk. Ira-ira isi gurang gerejut daripada gerejut. Sebentar lagi ada dia di Australia. Mungkin seperti itu kesibukannya. Tetapi apakah dia orang yang lebih sibuk daripada Tuhan? Sampai-sampai mencari Tuhan tidak ada waktunya. Sebenarnya lebih tinggi dari kesibukan di Tuhan. Ya kan? Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan tidak katakan bagi umat Kristen yang ada di Medan.
Oh, tunggu dulu ya umatku yang ada di Medan. Soalnya pendeta Joel Nababan sedang ada di GPD Perbulangan. Tunggu dulu selesai dia dari sana. Lalu nanti saya kunjungi kalian. Apakah Tuhan seperti itu katakan? Enggak, saudara. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesudah dibuka di sini di kota Medan, lalu juga di tempat lain di Jakarta. Hei saudara-saudaraku, hei anak-anakku yang di kota Jakarta, tunggu dulu. Saya masih sibuk di Medan. Selesai saya dari Medan, lalu saya langsung terbang ke Jakarta. Jadi sebenarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kesibukan kita, maka lebih sibuk lagi Tuhan mengurusi dunia ini, mengurusi semua umat manusia ini, dan secara khusus orang-orang yang percaya kepada Dia. Tetapi itu pun Tuhan tidak pernah katakan, maaf saya lagi sibuk. Walaupun ada firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Tuhan selagi Ia bisa didekati, walaupun seperti itu. Tetapi ketika kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kapanpun kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengatakan saya sedang sibuk. Tetapi Tuhan justru menunggu kita. Ketika kita datang kepada Dia pada saat subuh, maka sebenarnya Tuhan juga sudah menunggu kita. Ketika kita tengah malam datang kepada Tuhan, maka Tuhan juga siap sedia menunggu kita. Ketika kita datang pas terik matahari, maka Tuhan juga sedang menunggu kita. Puji Tuhan. Tidak ada istilah bagi Tuhan. Tidak pernah Dia katakan saya sedang sibuk. Sebenarnya di tengah-tengah di pergerejuan mipe, boy no totong di luliho, ima harajau di debata. Alayak tombolo hari minggu khusus mato. Ya. Ada satu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya sekedar kerinduan. Dan kalau di kitab Matius, Markus, Lukas, ya ini tiga-tiganya mencatatkan ini. Sehingga kalau kita buat perbandingannya begitu kompleks. Saudaraku, mungkin engkau sedang diperhadapkan satu persoalan saat sepanjang kehidupanmu, saudara. Dalam menjalani hari-hari kehidupan. Dengan kuasa Allah. Dalam persoalan-persoalan kehidupan, persoalan suami, persoalan istri, masyarakat Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya Tuhan, kemurahan-Mu senantiasa Tuhan ada di tempat ini Bapa di dalam surga. Kalaupun kami berpisah Bapa di dalam surga dari tempat ini, kami percaya Bapa di dalam surga ada sesuatu hal yang indah yang sudah Tuhan persiapkan untuk di tengah-tengah gereja ini Bapa di dalam surga. Dan anak-anak kami Tuhan akan kembali ke kampus Tuhan untuk diperlengkapi lagi Bapa dengan kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih Bapa di dalam surga. Rotarekan firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin.